Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali pertemuan kedua kita pada mata kuliah Praktikum Algoritma dan Struktur Data 1. Di sini saya sudah buka aplikasi Borland C++-nya dan di sini sudah ada dua buah soal. Yang pertama soal menghitung jumlah bayar dan yang kedua nantinya program menghitung gaji karyawan. Nah, di sini sudah ada variabel-variabel yang akan kita buat berupa keterangannya. Di sini ada yang akan kita input dan juga proses. Dan di sini juga ada ketentuan dari programnya, seperti untuk mencari diskon itu 10% dari jumlah bayar. Langsung saja kita selesaikan soal yang pertama. Pertama kita buat terlebih dahulu library-nya, yaitu include stdio.h dan include conio.h. Di sini kita beri spasi, lalu void main. Kita buka tanda kurung kurawal. Nah, langkah selanjutnya kita definisikan atau kita deklarasikan variabelnya. Di sini untuk nama pembeli dan juga nama barang, kita menggunakan tipe data char. Kita buat variabelnya untuk nama pembeli nm_pembeli. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, teman-teman bebas bisa menuliskan variabelnya, bisa disingkat jadi np atau terserah teman-teman. Yang terpenting jika teman-teman ingin membuat variabel bila terdapat ada dua kata, gunakan tanda underscore atau garis bawah ini. Jangan gunakan spasi. Dan di sini kita inputkan jumlah karakter yang bisa ditampung. Selanjutnya itu nama barang. Nah, dan selebihnya, variabel selebihnya ini merupakan tipe datanya float karena berupa bilangan atau angka. Tinggal kita buat, yaitu pertama harga, jumlah beli, kita singkat saja JB, jumlah bayar, jum bayar, diskon, dis, total bayar, tot buy, jumlah uang itu JU saja, dan uang kembali. Nah, di sini kita singkat saja asalkan kita tahu apa itu JU dan juga UK. Terserah teman-teman nanti dalam mendeklarasikan variabelnya. Lanjut kita buat clear screen-nya CLR SCR. Lalu kita buat judulnya. Program menghitung jumlah bayar. Untuk judul ini boleh dibuat, boleh tidak, terserah saja. Ini untuk garis bawahnya. Dan kita beri spasi. Itu tanda kutip 2. Nah, di sini kita juga akan beri spasi agar tanda garis bawahnya tidak nyambung ke samping tulisan judulnya. Nah, \n. Lanjut ke proses inputnya. Di sini kita masukkan nama pembeli dan juga nama barang terlebih dahulu. Printf nama pembeli. Nah, karena tipenya char, kita gunakan gets. Kita ambil variabel nama pembeli. Nah, di sini kita kopas saja dari variabelnya agar tidak ada kesalahan pada saat pengetikannya. Lalu kita kopas lagi untuk nama barang. Nah, di sini kita ganti namanya nama barang dan variabelnya kita kopas lagi
Selanjutnya itu adalah harga barang. Nah, untuk harga barang, printf-nya saja kita copy biar cepat. Karena harga ini tipenya float, kita tidak menggunakan gets. Jadi kita gunakan scanf, kutip, %f, kutip lagi, dan. Nah, di inputan ini jangan lupa tambahkan tanda dan sebelum membuat variabelnya, itu adalah harga. Dan kita inputkan juga jumlah belinya, kita kopas saja yang ini. Jumlah beli. Nah, di sini variabelnya itu JB. Lalu kita akan membuat proses untuk mencari jumlah bayar, di mana jumlah bayar ini diperoleh dari harga dikali jumlah beli, atau jumlah beli dikali harga, dikali harga. Nah, selanjutnya untuk mencari diskon, itu 10%, artinya 0,1 dari berarti dikali jumlah bayar. Selanjutnya untuk cari total bayar, not by, itu jumlah bayar dikurang diskon. Nah, setelah total bayar diperoleh, nantinya tentu kita menginputkan jumlah uangnya untuk mencari uang kembali. Nah, jumlah uang ini karena diinputkan, kita kopas saja yang bagian inputan tadi. Kita ganti di sini itu jumlah uang dan variabelnya itu JU. Lalu kita tampilkan. Nah, maaf di sini kita buat dulu output untuk menampilkan jumlah bayar, diskon dan juga total bayar. Nah, untuk buat output itu printf jumlah bayar persen F, F-nya huruf kecil. Nah, kalau untuk output itu tidak pakai dan. Lalu variabelnya itu jum bayar. Nah, kita kopikan saja untuk diskon dan juga total bayarnya. Nah, di sini diskon, dis nama variabelnya, dan di sini total bayar. Nama variabelnya totbuy. Nah, di sini barulah kita inputkan jumlah uangnya. Printf jumlah uang, scanf, %f, dan JU. Barulah kita tampilkan lagi untuk output mengeluarkan jumlah uang. Kita kopas saja yang tadi, kita pastikan maksudnya. Sini jumlah uang, variabelnya JU, dan barulah kita bisa mencari untuk uang kembalinya. Kita buat lagi proses untuk mencari uang kembali. Uang kembali sama dengan jumlah uang JU dikurang total bayar atau totbuy. Baru kita tampilkan lagi outputnya untuk uang kembali. Nah, di sini variabelnya itu UK. Barulah kita tutup dengan perintah GC titik koma
tutup kurung kurawal. Nah, coba kita running programnya. Di sini kita modifikasi saja, karena tulisan nama pembelinya di samping, nanti kita tambahkan \n-nya. Coba kita inputkan nama pembeli, barangnya, harga barang 25.000, jumlahnya 2. Nah, berarti jumlah bayarnya 50.000, diskonnya itu 5.000. Nah, di sini karena persen F-nya kita belum buat berapa angka di belakang koma, atau kita bulatkan, nanti kita modifikasi saja. Nah, total bayarnya nantinya 45.000 karena 50.000 dikurang diskonnya 5.000. Nah, kita inputkan lagi jumlah uangnya. Misalkan 50.000. Barulah diperoleh uang kembalinya itu 5.000. Nah, kita modifikasi ya. Nah, tadi di sini kita belum buat spasi atau enternya. Nah, jumlah uang ini tidak usah kita tampilkan di outputnya. Kita hapus saja. Coba kita running kembali. Jumlah belinya 2. Nah, jumlah bayarnya, nah tadi ada yang lupa juga, kita buat persen F ini kita bulatkan, berarti kita tambah titik 0F. Begitupun yang di atasnya. Ini agar bilangannya bulat atau tidak ada angka di belakang koma. Jika teman-teman ingin buat angka di belakang koma, bisa tambahkan titik 2F, titik berapa yang teman-teman inginkan, berapa angka maksudnya di belakang koma. Nah, lalu kita inputkan lagi. Nah, di sini jumlah uangnya itu 50.000 dan kembalinya 5.000. Sudah benar program yang kita buat. Kita masuk ke soal yang kedua. Nah, kita buka lagi file new, lalu text edit. Nah, untuk soal kedua itu menghitung gaji karyawan. Nah, di sini udah ada inputannya. Langsung saja kita selesaikan soalnya. Nah, biar cepat, kita gunakan saja coding yang tadi. Dan tinggal kita modifikasi nantinya. Sini kita copy lalu pastekan, lalu kita modifikasi programnya. Di sini ada nama karyawan, kita singkat saja NK, jabatan, gaji pokok itu kita gunakan float GP, tunjangan jabatan kita singkat TJ, tunjangan keluarga kita singkat TK, tunjangan kesehatan variabelnya kita singkat TKes, total tunjangan kita buat TTJ, gaji kotor, GK, pajak, potongan, gaji bersih, GB. Nah, itulah variabel-variabel yang kita buat.
Selanjutnya, kita ganti di sini program menghitung gaji karyawan. Sini kita ganti nama karyawan. Dan variabelnya di sini untuk nama karyawan itu NK huruf kecil. Di sini jabatan. Itu jabatan variabelnya. Gaji pokok. Gaji pokok itu nama variabelnya GP. Nah, sekarang kita buat prosesnya. Di sini kita hapus saja yang berlebih tadi. Proses yang pertama, kita itu mencari tunjangan jabatan. Di mana mencari tunjangan jabatan itu diperoleh 20% dari gaji pokok. Di sini tunjangan jabatan TJ 20% artinya 0,2 dari gaji pokok GP. Lalu, tunjangan keluarga 10% dari gaji pokok. Tunjangan keluarga itu TK 10% berarti 0,1 dari gaji pokok. Dan tunjangan kesehatan TKes itu 5% artinya 0,05 dari gaji pokok dari GP. Baru kita nah di sini ada mencari total tunjangan. Total tunjangan kita tambah TTJ itu diperoleh dari tunjangan jabatan ditambah tunjangan keluarga ditambah tunjangan jabatan ditambah tunjangan keluarga ditambah tunjangan kesehatan. Lalu kita buat proses untuk mencari gaji kotor. Gaji kotor itu diperoleh dari gaji pokok GP ditambah total tunjangan TTJ. Lalu kita mencari pajaknya. Pajak 10% dari gaji pokok, 0,1 dari GP. Nah, sebelum kita menginputkan potongan, kita tampilkan dulu output dari tunjangan jabatan sampai ke pajaknya. Ini kita ganti saja. Tunjangan jabatan TJ lalu di sini ada tunjangan keluarga nama variabelnya TK dan juga tunjangan kesehatan. Itu nama variabelnya TKes. Lalu kita kopas lagi untuk untuk menampilkan hasil daripada total tunjangan. Total tunjangan. Variabelnya itu TTJ. Lalu gaji kotor. Kita pastikan yang tadi sama pajak. Gaji kotor. Gaji kotor. Variabelnya GK. Dan satu lagi itu pajak. Pajak. Nama variabelnya pajak juga. Nah, di sini barulah kita buat inputannya itu potongan. Dimana nanti untuk memperoleh gaji bersih itu diperoleh dari gaji kotor dikurang pajak
dikurang potongan yang kita inputkan. Nah, untuk potongan ini, karena kita memasukkan jumlahnya atau inputan, kita kopas saja yang coding di atas atau sintaksnya di atas. Nah, di sini sudah ada. Nah, ini lalu kita buat potongan. Kita tambahkan backslash n-nya agar nantinya dia tulisannya ke enter. Potongan itu variabelnya juga potongan. Lalu kita barulah bisa memproses untuk gaji bersihnya. Gaji bersih GB diperoleh dari gaji kotor GK dikurang pajak dikurang lagi potongan. Nah, barulah kita buat outputannya untuk mencari gaji bersih. Di sini variabelnya itu adalah GB. Kita tambahkan backslash n-nya. Nah, coba kita jalankan. Nah, di sini hasilnya kosong. Kenapa? Coba kita ulangi proses runningnya. Nah, saya rasa ini programnya akan terclose. Kita closekan saja. Nah, benar kan? Dia minta close the program. Kita ulangi buka aplikasinya. Di sini saya buka terlebih dahulu filenya. Itu yang tugas 2. Yang tadi. Nah, coba kita jalankan. Jabatan gaji pokoknya Nah, tadi kan tunjangan jabatan itu diperoleh dari 20% dari gaji pokok. 20% dari 4 juta berarti 800.000. Tunjangan keluarga 10% dari 4 juta berarti 400.000. Tunjangan kesehatannya 5% dari 4 juta berarti 200.000. Total tunjangannya kita peroleh 1.400.000. Gaji kotor itu kita peroleh dari gaji pokok tambah total tunjangan, ya. 4 juta ditambah 1.400.000 ya 5.400.000. Lalu pajaknya 10% dari gaji pokok ya 400.000. Potongannya kita input. Misalkan potongannya itu 100.000. Nah, berapakah hasil dari gaji bersihnya? 4.900.000. Benar kan hasilnya? Ya, benar. Nah, begitulah teman-teman cara menyelesaikan soal untuk menghitung jumlah bayar dan juga gaji karyawan pada praktikum kedua kita. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Yang terpenting, teman-teman harus konsisten dalam penamaan variabelnya dari awal sampai akhir. Dan jika ada pesan error, jangan takut, klik OK, coba selesaikan dengan baca perintah pesan yang errornya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.